Ada 5 hal yang wajib lo lakukan dan lo ketahui sebelum hamil. Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Cerita Fadli by Dr. Muhammad Fadli. Gue mau ceritain sebuah kasus yang gue temukan sangat sering sekali. Bahkan tadi malam juga ada kasus tersebut. Jadi, saat jam-jam 8 malam, datanglah pasangan suami istri, masih muda, usia 25 tahun, ke praktek saya dan menanyakan, "Dok, saya kok belum hamil juga? Kayaknya ada sesuatu yang salah sama saya." Kayaknya sih enggak ya. Dan pertanyaan berikutnya adalah, "Lo udah nikah berapa lama?" Tebak. Dia menjawab, "Baru 2 bulan. Kayaknya gue 2 bulan setelah nikah gue tuh masih honeymoon, masih happy-happy, masih jalan-jalan kali." Nah, tapi itu nggak ada salahnya. Lo mau nikah, mau langsung punya anak, itu fine-fine aja. Tapi ada 5 hal yang wajib lo lakukan dan lo ketahui sebelum hamil. Yang pertama adalah hamil itu bukan sebuah kompetisi. Santai aja. Tuhan akan memberikan lo kehamilan di waktu yang tepat. Kapan itu usianya? Itu rahasia yang di atas. Memang kita boleh banget untuk merencanakan. Dan sebaiknya kehamilan itu tidak di atas usia 35 tahun. Nah, karena usia kehamilan di atas, lo hamil di atas 35 tahun itu meningkatkan resiko juga, atau kita klasifikasikan ke kehamilan dengan resiko tinggi. Dan kedua, sebelum lo hamil, lo wajib banget mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Nah, yang ingin gue tanyakan, lo udah makan bergizi belum? Kalau gue sendiri, pagi ini gue makan gorengan plus nasi uduk. Kayak menurut gue tuh nggak bergizi banget gitu. Tapi itu makanan rakyat Indonesia. Gue yakin lo makan juga. Untuk hamil itu nggak cukup. Maka lo butuh tambahan multivitamin. Gue bukan dokter yang memiliki satu brand multivitamin yang lo wajib minum vitamin ini. Enggak. Lo boleh konsumsi vitamin apa aja, monggo. Namun memiliki minimal komposisinya asam folat. Asam folat kurang lebih 400 mikrogram. Multivitamin lo memiliki kalsium. Multivitamin lo memiliki DHA. Sehingga perkembangan nanti janinnya katanya pinter. Dan memang kalau lo tipe yang khawatir item, maka kemungkinan besar lo defisiensi vitamin D. Jadi lo boleh menambahkan vitamin D lo di multivitamin lo. Dan yang ketiga adalah lo harus pastikan terlebih dahulu berat badan lo adalah berat badan yang ideal. Untuk menentukan berat badan yang ideal adalah lo menentukan BMI lo dulu. Salah satunya dengan cara berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nanti itu ada kategorinya. Nah, pastikan lo masuk di kategori normal weight. Tapi jangan salah. Gua tidak bilang bahwa kalau lo di kategori underweight ataupun di overweight, lo tidak boleh punya anak. Tidak. Memang sebaiknya kalau bisa, lo masuk dulu di kategori normal weight, sehingga resiko-resiko salah satunya keracunan kehamilan itu lebih sedikit di normal weight dibandingkan kalau lo BMI-nya di overweight. Kalau mau berhubungan ya kapan-kapan aja boleh menurut saya, tapi tetap kalau bisa target kita sebelum lo hamil, lo masuk di kategori normal weight. Berikutnya yang keempat adalah perubahan lifestyle. Anak DKI Jakarta, gue yakin banget lo mungkin ada lifestyle yang sedikit negatif, mungkin sedikit lo harus perbaiki. Kalau memang lo kurang olahraga, lakukanlah olahraga. Kurang lebih 30 menit, 2-3 kali dalam seminggu.
Lo bisa mungkin mengurangi merokok. Lo bisa juga mungkin kalau lo social drinking, meminum alkohol, mungkin lo bisa kurangin alkohol. Walaupun penelitiannya terakhir mengatakan alkohol untuk sebelum hamil itu tidak ada masalah. Tapi kalau setelah hamil lo harus benar-benar cut down alkohol. Kalau lo konsumsi kafein yang terlalu banyak, itu juga lo harus mulai cut down perlahan-lahan karena ada batas teratas untuk mengkonsumsi kafein di kopi, di coklat, di teh, itu harus dijaga. Yang terakhir adalah lo sharing sama orang tua lo. Lo tanyakan ke orang tua lo saat ibu hamil, ibu mempersiapkannya apa aja, gejala-gejalanya apa aja. Lo minta tips, lo minta doa orang tua lo. Itu yang paling mempan kayaknya. Lo tanyakan sama teman-teman lo yang mungkin sudah hamil duluan, atau bahkan sama tetangga. Lo tanyakan, gue mau hamil nih, berikan dong tipsnya. Berikan dong masukan bagaimana nih nanti saat hamil sebaiknya gue konsumsi apa, gue ke rumah sakit mana, dokternya mungkin yang mana, dokter yang enak tuh yang apa, gitu. Jadi lo open aja, lo tanyain aja ke semua orang yang sudah hamil, yang punya anak, bagaimana nih kalau memang seandainya lo bisa memutarkan balik waktu, lo lakuin apa, gitu. Tanyakan sama yang sudah hamil itu. Gue yakin bahwa semua itu proses, dan kita hanya bisa mengevaluasi kalau memang lo sudah menjalani proses tersebut. Apalagi kalau memang lo sudah di end-nya, udah dapat hasilnya. Tapi kalau lo sudah dapat hasil, pasti kita akan flashback, kita akan bisa melihat, kalau gue hamil lagi, nanti kehamilan berikutnya gue akan melakukan hal ini. Nah, lo bisa dapat masukan banyak tuh. Jadi kehamilan pertama lo udah oke. Nah, kalau lo sudah melakukan hal tersebut, lo sudah berhubungan yang rutin 2-3 kali dalam seminggu selama 1 tahun, tidak menggunakan kontrasepsi, nah, lo boleh deh datang ke kita. Nanti dokter obgyn lo akan melakukan pemeriksaan. Jadi lo datang sama suami lo juga. Lo jangan datang sendirian, atau si pria datang sendiri, atau si wanita datang sendiri. Karena hamil itu butuh pasangan yang dua-duanya siap untuk komit, meluangkan waktu, datang ke praktek untuk kita lakukan workup. Workup yang sederhana, yang pertama dilakukan adalah memeriksa sperma analisis. Jadi memeriksa sperma. Kenapa? Paling gampang, dikeluarinnya juga enak. Nah, kalau memang hasil konsentrasinya bagus, motilitasnya bagus, morfologinya bagus, nah, kita akan lanjutin ke wanitanya. Kita lakukan pemeriksaan ultrasonografi atau dinamakan USG. Kita akan melihat internal genital organ. Nah, USG-nya jangan lo minta USG dari perut juga. USG dari perut tuh nggak akan kelihatan. Sebaiknya dilakukan transvaginal USG. Memang sedikit tidak nyaman, tapi ini adalah sebuah proses. Jadi kita akan bisa melihat strukturnya bagaimana, apakah lo ada miom kah, apakah saluran tuba lo membengkak, atau mungkin ada kista. Dan yang ketiga, dilakukan pemeriksaan HSG. HSG untuk melihat saluran tubanya terbuka atau tidak. Jadi kalau salurannya ketutup, spermanya nggak bakal bisa masuk. Kalau spermanya nggak bisa masuk, spermanya nggak akan bisa ketemu sama indung telurnya. Dan lo nggak akan bisa hamil. Saranku, selalu banyak doa, jangan lupa untuk tawakal, dan kalau lo belum hamil, carilah dokter dan luangkan waktu lo dan konsultasi. Jadi, dokter yang paling bagus adalah dokter lo sendiri. Dokter lo yang lo temuin di praktek. Bukan gue, bukan mungkin dokter-dokter yang ada di YouTube ini. Gitu. Yang mengetahui lo adalah dokter yang memeriksa lo. Kita hanya memberikan edukasi. Memberikan edukasi aja. Jadi yang melakukan pemeriksaan, yang menilai semuanya adalah dokter yang lo datang ke praktek dia. Jadi maka carilah dokter yang jodoh sama lo. Belum tentu satu dokter yang bagus pun itu bisa jodoh sama lo juga. Oke, sekian dari saya, sebuah cerita praktek tadi malam. Semoga
video ini mendapatkan dampak yang positif di masyarakat. Jangan lupa like dan tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya. Kita ketemu lagi di cerita Fadli berikutnya. Dah.